Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Orang yang akrab dengan Al-Quran insyaallah akan banyak diberikan keberuntungan oleh Allah SWT, baik keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Ada 8 keuntungan yang akan didapat orang yang akrab dengan Al-Quran. Yang pertama, orang yang akrab dengan Al-Quran insyaallah terbukti keimanannya. Dalam Al-Baqarah 121 dinyatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ayat ini menjelaskan kepada kita orang yang diberi kitab Al-Quran kemudian dibaca dengan sungguh-sungguh haqqa tilawati, sungguh-sungguh dia membaca Al-Quran, ulaika yu'minu bih, maka dianggap mereka orang-orang tersebut adalah beriman kepada Allah SWT. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, dan orang yang mengingkarinya, tidak mau membaca Al-Quran, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Keuntungan yang kedua, orang yang akrab dengan Al-Quran insyaallah bertambah tebal keimanannya kepada Allah SWT. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal ayat 2. Dan ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, zadatum imana, maka bertambahlah keimanan. Itu baru dibacakan. Bagaimana kalau dia membaca, bagaimana kalau dia mentadabur Al-Quran kemudian mengamalkan Al-Quran, tentu pahalanya lebih besar lagi, lebih banyak lagi pahalanya. Ini baru mendengar saja itu bertambah keimanannya kepada Allah SWT. Tentu lebih bertambah lagi keimanannya ketika dia mentadaburi ayat-ayat tersebut, dibaca, ditadaburi, diamalkan, didakwahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, disayang sama Allah Subhanahu wa taala, orang yang akrab dengan Al-Quran. Dalam Al-A'raf 204 Allah nyatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila Al-Quran dibacakan, Al-Quran diperdengarkan, maka perhatikan, dengarkan, perhatikan dengan sungguh-sungguh, la'allakum turhamun, niscaya kalian akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang akrab dengan Al-Quran insyaallah dianggap berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merugi. Kalau kita bisnis dengan manusia, bisnis dengan orang lain, 3 kemungkinan. Pertama, untung bisnisnya. Yang kedua, rugi. Yang ketiga, balik modal. Tetapi kita bisnis dengan Allah SWT, untung terus, enggak pernah merugi. Allah nyatakan dalam Al-Fatir ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Ayat ini menjelaskan kepada kita ada beberapa perniagaan yang kita lakukan, yaitu membaca Al-Quran, mendirikan sholat, kemudian menginfakkan harta yang Allah berikan, baik terang-terangkan maupun sembunyi-sembunyi, maka mereka itu adalah yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi, dan insyaallah bisnis dengan Allah, berniaga dengan Allah tidak pernah merugi, untung terus. Yang kelima, orang yang akrab dengan Al-Quran insyaallah akan mendapatkan pahala yang sangat banyak sekali. Dalam hadis dikatakan, man qara harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala, falau hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanat bi asyri amsaliyah, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah SWT dengan 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca Al-Quran alif lam mim berarti mendapatkan 3 pahala dikali 10, 30 pahala.
Dan tentu saja kita dalam membaca Al-Quran, kita awali terlebih dahulu dengan membaca isti'adzah. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dan apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah SWT dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu jumlah hurufnya 20. Berarti 20 kali 10 200 pahala. Tentu kita lanjutkan dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu jumlah hurufnya 19. 19 kali 10 berarti 190. Tambah alif lam mim 30, jadi totalnya 420 pahala. Sampai di situ shadaqallahul azim, itu sudah dapat pahala 420 pahala. Luar biasa besar pahalanya. Apalagi kalau dilanjutkan membaca ayat-ayat yang lain, surah-surah itu tentu tambah lagi banyak pahala yang akan kita dapatkan. Keuntungan yang ke-7, orang yang akrab dengan Al-Quran, yang keenam. Orang yang akrab dengan Al-Quran, insya Allah dianggap sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Man arada ayyukallima rabbahu falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berkomunikasi, ingin ngobrol, ingin bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, falyaqra'il Quran, maka hendaklah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bagian daripada keakraban kita kepada Al-Quran Karim. Sebab orang yang disebut akrab dengan Al-Quran itu bisa juga dikatakan orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendengarkan Al-Quran, orang yang mentadaburi Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, mendakwakan Al-Quran, menghafal Al-Quran. Itu termasuk orang yang akrab dengan Al-Quran. Kemudian keuntungan yang ke-7, orang yang akrab dengan Al-Quran, insya Allah akan dapat syafaat dari Al-Quran itu. Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita. Makanya Rasulullah SAW menginstruksikan kepada kita, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa'innahu, karena sesungguhnya Al-Quran, yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Yang terakhir, orang yang akrab dengan Al-Quran insya Allah menjadi keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlan fid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai keluarga di dunia. Ada sahabat yang bertanya, Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Siapa orang yang menjadi keluarga Allah Subhanahu Wa Taala? Dijawab oleh Rasulullah SAW, Ahlul Quran wa khassah. Orang yang dianggap keluarga Allah SWT di dunia adalah Ahlul Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang akrab dengan Al-Quran, orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk senantiasa akrab dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mendapatkan keberuntungan dari Allah SWT, baik keberuntungan di dunia maupun keberuntungan di akhirat. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.